Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang modul sterilisasi menggunakan autoklaf listrik. Alat-alat yang digunakan berupa cawan petri, tabung reaksi, dan kemudian medium. Salah satunya adalah medium nutrien agar. Seperti apa menggunakan autoklaf dan cara mensterilisasi menggunakan autoklaf? Kita saksikan video berikut ini. Cara sterilisasi menggunakan autoklaf listrik mulai dari alat gelas dan medium. Fungsi, prinsip kerja, fungsi tiap bagian, cara menggunakan, kalibrasi, perawatan oleh Rena Erlianisha Putri, Pranata Laboratorium Pendidikan, Departemen Biologi FMIPA Unpad. Fungsi alat autoklaf adalah mensterilkan alat bahan serta destruksi mikroorganisme. Prinsip kerjanya, elemen pemanas menguapkan air di dalam autoklaf hingga 121 derajat Celcius tekanan yang biasa digunakan antara 15 hingga 17,5 pound per square inch atau 1 atm pada selama 15 menit atau lebih menggunakan metode panas uap bertekanan. Autoklaf ini menghasilkan uap panas yang bersumber dari panas yang dihasilkan oleh elemen pemanas. Ditujukan untuk mematikan sel resisten endospora yang diproduksi oleh bakteri. Endospora itu sendiri adalah sel yang tahan terhadap pemanasan, kekeringan, dan antibiotik. Endospora itu dapat mati pada suhu 100 derajat Celcius yang merupakan titik didih air pada tekanan atmosfer normal. Dan endospora dapat mati pada suhu 121 derajat Celcius dengan waktu 4-5 menit. Pada suhu 65 derajat Celcius, sel vegetatif bakteri dapat dibunuh hanya dalam waktu 6-30 detik. Waktu sterilisasi autoklaf itu ketika suhu di dalam autoklaf mencapai 121 derajat Celcius, perhitungan mundur waktu sterilisasi autoklaf dimulai. Jika objek yang disterilisasi cukup tebal atau banyak, transfer panas pada bagian dalam autoklaf akan melambat, sehingga terjadi perpanjangan waktu pemanasan. Ketika cairan dalam volume besar akan disterilisasi, dibutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai suhu sterilisasi. Kemudian, potensi bahaya electrical hazard atau physical hazard itu pertama potensi bahayanya alat menggunakan energi listrik yang besar, kemudian alat mengeluarkan panas dan uap panas, alat bertekanan tinggi berpotensi untuk meledak, dan bahayanya kalau misalnya alat menggunakan energi listrik yang besar ini, kulit kita bisa terbakar, rusaknya organ tubuh karena potensi ledakan. Dan pencegahannya, gunakan sarung tangan anti panas. Ingat ya, jangan membuka autoklaf saat tekanan masih tinggi, itu harus diingat. Cara penggunaannya sendiri adalah isi air aqueous ke dalam autoklaf sampai batas dudukan mungkin sekitar 5 liter ya. Kalau misalnya kita menggunakan autoklaf yang saya jelaskan di sini. Kemudian yang kedua, alat dan bahan yang akan disterilisasi dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam kantung plastik tahan panas. Yang ketiga, selanjutnya dalam memasukkan alat bahan atau medium yang akan disterilisasi. Untuk botol bertutup ulir tidak boleh dalam keadaan tertutup rapat. Tutup autoklaf dengan rapat, lalu kencangkan baut pengunci secara bersilangan. Pastikan klep keluarnya uap air dalam posisi tidak rapat. Nyalakan autoklaf dengan memindahkan tombol power ke posisi on. Atur timer dengan waktu minimal 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Tunggu sampai air mendidih sehingga uap memenuhi kompartemen autoklaf dan terdesak keluar dari klep. Kemudian klep uap air ditutup atau dikencangkan. Jika alarm berbunyi, maka tunggu tekanan dalam kompartemen turun hingga sama dengan tekanan udara di lingkungan. Jarum pada pressure gauge menunjuk ke angka 0. Kemudian klep pengaman dibuka dan keluarkan isi autoklaf dengan hati-hati dengan posisi operator berada di belakang. Ini ada cawan petri dan medium yang akan kita sterilisasi. Di sebelah sana ada autoklaf yang akan kita gunakan.
Kalibrasi autoclave itu sendiri dilakukan untuk menjamin, memastikan, dan menjaga kinerja yang benar dan memadai dari instrumen. Pengujian dapat dilakukan dengan pengujian mikroba yang bersifat termofilik dan memiliki endospora. Biasanya contohnya Bacillus Staurothemophilus. Dalam bentuk kertas spora strip dimasukkan ke dalam autoclave dan disterilkan. Setelah proses sterilisasi kemudian ditumbuhkan pada media. Jika media tetap bening, maka autoclave bekerja secara baik. Kemudian kita bisa mengkalibrasi suhu autoclave. Caranya, kalibrasi suhu autoclave dengan sertifikat berlogokan dari 110 derajat Celcius sampai dengan 130 derajat Celcius. Akreditasikan berupa calibration and measurement capability untuk kapasitas 130 derajat Celcius atau sama dengan 1,2 derajat Celcius. Standar yang digunakan berupa multi-channel thermometer dan wire thermocouple tipe K. Dan cara perawatan autoclave ini, pertama, gunakan hanya Aquades untuk mengisi air di dalam autoclave. Jadi, sebisa mungkin kita menggunakan Aquades, bukan air yang biasa. Kemudian, apabila autoclave telah selesai digunakan, colokannya dicabut dari tempat sumber listrik. Selanjutnya, air Aquades yang ada di dalam autoclave sebaiknya dibersihkan atau dikuras bagian dalamnya menggunakan lap kering jika selesai digunakan. Pastikan di bagian dalam autoclave benar-benar bersih. Jika masih belum bersih, masukkan lagi air ke dalam autoclave dan dikuras lagi dengan lap. Lakukan kegiatan ini berulang-ulang sampai bagian dalam autoclave tersebut benar-benar bersih. Yang terakhir, simpan autoclave pada tempat yang kering dan bersih. Ingat ya. Demikian penjelasan menggunakan sterilisasi autoclave listrik. Sterilisasi berupa alat-alat gelas seperti cawan Petri, tabung reaksi, dan medium. Serta bagaimana mengkalibrasinya, mengkalibrasi si autoclave ini, dan bagaimana cara merawatnya itu yang paling penting. Karena kalau misalnya kita bisa menggunakan, berarti kita juga harus bisa merawatnya dan menjaganya dengan baik. Demikian penjelasan sterilisasi menggunakan autoclave listrik hari ini. Terima kasih.